Mau coba? Aku nggak makan. Pak Alve, kalau nggak ada apa-apa, aku sibuk dulu ya. Nggak apa-apa. Cantik banget, bikin lapar. Sayang kalau nggak dimakan. Jelek banget, Ngomong siapa? ngomong mobilmu. Cantik cocok sama mobil mewah. Cantiknya mana? Cantik. Mobilnya jalan. Kamu kerja di sini? Kamu lihat jelas ini gedung tempat tinggal. Kenapa aku tanya kamu? Aku jual asuransi, masa di kantor doang jualnya? Biasanya harus keliling dari rumah ke rumah. Kirim paket lebih baik, penghasilannya lebih banyak. Banyak omong. Siapa yang banyak omong? Uang perbaikan mobil aja nggak enak minta. Belok, di depan belok kanan. Jalan Sejiang harus lurus. Aku kasih tahu, kita lagi lihat toko. Aku nggak bertanggung jawab ngantar kamu jual asuransi. Kamu ini nggak ada rasa solidaritas sama sekali. Kalau nggak ada, rasa tetangga juga harus ada. Belok kanan. Di situ ya, tempat kamu perbaikan mobil terakhir kali. Mau ngapain? Mesuk, mesuk. Kamu mau ngapain? Tunggu di sini. Mau kemana lagi? Siapin kartu bank buat asuransi mobil. Sini. Cek kartu kamu. Rp4.000 Odar masak? Udah. Ini uang apa? Klaim asuransi mobil. Kamu pinter banget, mobil jelek gini bisa dapat asuransi lengkap. Itu harusnya 3.000 kan? 2 lubang itu, cat dan perbaikan nggak bayar ya. Kamu tahu nggak, terakhir kali kamu ditipu sama yang benerin mobil. Asuransi bisa dibayar dulu ke rekening kamu. Kemampuan kamu lumayan juga. Aku makan dari ini. Polis kamu ada di internet, urus aja sendiri. Lihat sekarang mobilnya nggak ada. Mobilnya hilang. Kamu juga nggak ada gunanya. Saya pergi ke jalan Jejang sendiri. Minta maaf sama saya. Kalau tidak minta maaf, jangan ikut saya. Sutian. Sudah kembali. Mobil saya sedang diperbaiki. Enggak nabrak, cuma diperbaiki lagi.
Kamu tidak punya kaki ya, tidak bisa pulang sendiri? Saya Tanggeti Tongfulia. Saya benar-benar tidak bisa menjemputmu, mobil saya sedang diperbaiki. Masih sibuk ya? Database terlalu berantakan, harus diulang. Rajin sekali, Pantazian Rojo. Tidak mau melepasmu ke sini. Tidak akan lama. Kalau begitu, tolong bantu saya sedikit. Oke, Di belakang lemari pakaian ada 3 bangkasan. Nanti antar ke Huang Putan Minyuan. Gedung 3, lantai 25, unit 01. Ini kartu lift dan kunci. oke. Saya pergi dulu. Sampai jumpa, Elfie Zong. Sini. Terima kasih. Sama-sama. Selamat datang. Kamu makan dong? Saya sama sekali tidak lapar. Kamu masih ingat tempat ini? Kita pernah ke sini. Kamu masih tidak nyaman ya? Hari ini saya datang untuk minta maaf. Tidak. Kamu benar. Elvi Zongya. 2 hari ini hati saya sudah agak nyaman, marahnya juga sudah berkurang. Saya sudah siap untuk memindahkan barang-barang kembali ke rumah kita. Kamu masih mau apa lagi? Kapan kamu pindah? Sudah pindah. Kalau begitu saya harus bersih-bersih. Kamu masih tidak senang ya? Elvekian, jujur saja. Apakah marahmu sudah reda? Apakah kamu memang ingin menyusahkan Xiao Zihui? Lihatlah, kita berdua sudah susah payah bersama.
Tidak bisa tidak membicarakannya ya? Kamu sudah memindahkannya ke sisimu, bisakah kita tidak membahasnya? Sejujurnya, aku masih belum sepenuhnya tenang, jadi kadang-kadang aku tidak bisa menahan diri untuk melampiaskannya pada Zhao Zihui. Tapi aku berjanji, ini sama sekali bukan tujuanku. Memecatnya, kamu tidak mau dan itu juga tidak manusiawi. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihatnya tetap di sisimu. Kecuali aku tidak peduli padamu, kamu setuju kan? Setuju. Apa panjangnya mengetahui khas benar? Lebih baik ganti namanya jadi Elfe Quan Wei. Lihat, dia kan mau ke kantor pusat. Kalau jadi asisten direktur, pasti lebih mudah kan? Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih untuknya. Kenapa aku merasa tidak senang lagi mendengar ini? Sutian. Aku tidak punya nomor telepon Xiaozong. Bisa kasih aku? Aku juga baru mau meneleponmu. Xiaozong ini benar-benar tidak datang. Ada apa? Ada masalah? Maaf ya, aku di Shanghai. Selain Xiao Duo, tidak banyak teman. Bukankah kami temanmu? Apa ada teman lain yang perlu dimaafkan? Lucu tidak sih? Aku punya banyak barang yang tidak bisa aku angkat, dan juga tidak bisa dapat taksi. Mau minta Xiaozong untuk mengantarku. Mobil Xiaozong kayaknya sedang di bengkel. Kamu di mana? Ya sudah, tidak usah. Kamu di mana? Aku di depan kantor. Kalau begitu aku naik taksi ke sana untuk menjemputmu. Sekalian kita bicara tentang toko, aku di rumah setiap hari. Mimpi pun tentang toko. Kamu sudah kembali. Taksi. Taksi sudah dapat. Tunggu aku. Katakan jujur. Putus dengan Zhao Zihui. Apakah kamu sedikit menyesal, meskipun hanya sedikit? Kalau kamu diam berarti iya. Bukan menyesal. Tapi pasti ada rasa tidak nyaman, dia itu orangnya keras. Secara lahiriah, tidak ada tanda-tanda protes. Setiap hari masih bekerja seperti biasa, kamu tahu bahkan dia. Sedap. Kamu tidak perlu berkata-kata lagi. Kamu yang minta aku bicara. Jujur saja, kamu tidak suka mendengarnya. Mendengar kebenaran belum tentu menyenangkan. Aku benar-benar berharap kita bisa hidup bersama lagi. Kita semua sudah dewasa, punya masa lalu, harus jujur dan terbuka. ITU Desar Antap bersama, bukan? Baiklah Yan Ruoyo, aku akan jujur. Kamu masih punya perasaan untuk Zhao Zihui. Kamu mengaku atau tidak? Itu bukan cinta. Lalu apa? Apa yang kamu bilang, itulah yang terjadi. Sutian. Barang-barang ini milik siapa? Milik perusahaan. Sangat berat. Ban mobilku pecah karena ini. Pecah? Aku akan ganti untukmu. Hanya sekali, kamu duduk di mana? Aku duduk di belakang. Masih muat.
Aku akan bayar lebih untuk ongkosnya. Zihui, ayo naik. Kamu bisa masuk. Tidak masalah, ayo naik. Tidak nyaman? Nyaman, nyaman sekali. Pulang ke Shanghai, apapun yang terjadi. Kenapa kamu lihat aku? Sepertinya tidak terlalu kenal. Sebenarnya tidak terlalu dekat, kan? Aku merindukan kalian, hampir tidak bisa kembali. Sudah menikah? Bisa dibilang sudah. Apa maksudnya bisa dibilang sudah? Di kampung halaman kami, setelah minum anggur pernikahan, itu sudah dianggap menikah. Hari ini ke kantor catatan sipil untuk cap, aku kabur. Lalu pacarmu pasti sangat sedih. Daoli tidak akan sedih. Paling-paling ibuku sedikit sedih. Daoli yang membelikan tiketku, mengantarku ke stasiun. Kenapa? Sudah kukatakan, kamu tidak akan tertarik. Dia cantik pakai gaun pengantin? Lumayan. Gaun pengantin sangat cantik, kok bilang lumayan? Saling bersumpah, seumur hidup tidak berubah, dan sebagainya. Sudah. Aku beritahu, cincinnya sudah dipakai. Apa? Kamu bilang, apakah kamu sudah merencanakan ini? Beli 2. Aku dan Daoli masing-masing 1. Kebetulan dipakai untuk pernikahan. Ya sudah, begini saja. Terlalu sembrono, kan? Sekali seumur hidup, keluarga kamu kaya. Seharusnya Daoli dikasih cincin berlian. Aku juga nggak tahu, begitu pulang, belasan meja udah pada minum. Salah aku ya? Kenapa jadi kamu nggak pakai cincin? Ketinggalan di kota. Kapan kamu mau pakai gaun pengantin? Aku. Gaun pengantin pengen pakai, cincin berlian juga pengen. Cuma takut sumpah seumur hidup, sampai tua nggak berubah. Nipu orang, nipu diri sendiri, mana ada orang yang nggak berubah. Maaf ya, bukan maksudku kamu. Kena sama Yan Ruoyo itu. Sakit hati. Sedikit sakit hati. Hati aku keras banget. Makasih ya, Pak. Ini apa? Bisa tahan nggak? Ini apa sih? Berat banget. Aku juga nggak tahu. Punya LV. Siapa? CEO perusahaan kita, mantan istri Yan Ruoyo. Cari tempat buang semua barang ini. Tolong dong. Ini nggak adil. Kalau aku nggak balik gimana? Ya udah. Kamu bawa tas aku, sisanya aku yang bawa. Ayo jalan. Gedung 3,
Mana gedung 3? Udah ketemu? Gedung 3. Di sini. Telepon kamu bunyi. Punyamu juga. Elvia, aku udah sampai, belum naik. Teman bantuin. Aku udah sampai siang tadi. Awalnya mau ketemu Xiaozong dulu baru telepon kamu. Tahu-tahu mobilnya rusak lagi, nggak jadi jemput. Kenapa napas kamu ngos-ngosan? Aku baru jalan jauh. Senda Ryan? Siapa lagi? Nanti kamu ada acara lagi? Nggak ada. Kalau nggak sibuk, bantu aku bersihin rumah ya. Rumahnya penuh debu, sudah lama tidak dihuni. Saya juga tidak punya waktu. Kalau kamu tidak nyaman, tidak apa-apa. Nyaman. Tenang saja. Saya pasti akan membersihkannya sampai bersih. Terima kasih. Masih ingat password kartu aksesnya? Ulang tahun saya. Ingat, Tante tidak mau peduli lagi, bilang anggap saja kamu bukan anaknya. Peduli sama kamu? juga tidak terlalu mau peduli. Tidak apa-apa, beberapa hari lagi pasti baik. Tunggu saya menyewa toko. Kalau sudah selesai, saya akan kembali untuk minta maaf. Hati-hati kalau kembali, jangan sampai tidak bisa pergi lagi. Tidak apa-apa. Denganmu, saya bisa pergi kemana saja. Saya tutup dulu, tante kayaknya datang. Kamu tidur lebih awal ya? Ayo pergi. Mikir apa? Tidak apa-apa. Tolong bawa ke atas nanti, kamu pulang dulu saja. Apa tidak apa-apa? Saya pergi, kamu tinggal di sini hari ini? Elvin minta saya untuk membereskan kamarnya. Saya setuju. Padahal tidak mau. Mau. Rencana saya. Semakin cepat semakin baik. Maaf ya, urusan saya malah bikin kamu repot. Buang saja barang-barang ini di sini, kan selesai. Ngapain harus terima perlakuan seperti ini? Lalu bagaimana nanti? Berhenti kerja, buka restoran bareng pasti seru. Seru saja tidak cukup. Ayo, taruh. Saya yang akan melakukannya. Taruh di sini. Kamu bangun, kamu bangun. Kamu pergi saja, terima kasih ya. Keterlaluan ya? Tidak apa-apa. Beri sedikit tenaga. Anggap saja kerja lembur.
Kamu ini tidak punya hati ya? Saya bisa menutup hati saya. Berapa lama? Kalau tidak tahan dan meledak gimana? Tidak terlalu parah. Baiklah, kamu bersihkan saja. Bersihkan foto mereka, wastafel, dan toilet. Apa hubungannya denganmu? Kalau aku lihat, ya jadi hubunganku dong. Aku mau. Baiklah. Kamu mau ya? Aku yang salah ngomong, oke? Sepertinya Yan Ruoyo baik sekali padamu. Menyuruhmu melakukan hal-hal aneh seperti ini, kamu rela saja. Tidak baik sama sekali padaku. Aku seperti lalat. Dia melambaikan tangan, aku langsung terbang menjauh. Dan dia sama sekali tidak peduli. Itu artinya kamu mencintainya. Aku mencintai diriku sendiri. Mengerti? Aku akan bilang sesuatu yang tidak enak didengar, tapi kamu harus sabar mendengarnya. Ini bukan mencintai diri sendiri, ini merendahkan diri sendiri. Aku tidak mau bicara lagi, ini apa sih? Untuk masa depan. Semua ini bukan masalah. Masa depan yang begitu hebat, sampai harus mengorbankan diri sendiri seperti ini? Buka restoran juga sama saja. Kamu merencanakannya dengan begitu baik. Minggirlah. 3 tahun berantai. Kita semua bisa bersama dan bahagia. Bisa mengejar impian dan punya masa depan. Buka restoran juga disebut impian. Seumur hidup buka restoran. Itu bang namanya mengorbankan diri. Lalu kenapa kamu ikut bergabung? Membantumu. Karena kamu pernah membantuku. 2 tahun di Shanghai. Aku tidak pernah benar-benar bahagia. Dan juga tidak pernah merasa sedih seperti ini. Kamu kebetulan membuatku bahagia saat aku sedih. Kontrak sudah ditandatangani. Kamu adalah pemegang saham. Apa gunanya menandatangani kontrak? Orang menikah berjanji seumur hidup. Tidak juga tetap berubah. Aku bahagia. Tidak berarti harus bersama kalian selamanya. Menandatangani kontrak. Tidak berarti arah kalian adalah arahku. Sekarang bisa keluar? Bersihkan. Bersihkan foto sampai mereka puas. Nanti kalau kotor lagi, mereka akan menyuruhmu membersihkannya. Nanti kamu akan membersihkan kamar mereka, itu masa depanmu. Bersihkan. Tolong. Keluar, ya?
Kamu pulang saja. Saya yang bersihkan. Lagi pula, saya tidak kenal kedua orang ini. Pasti bersih. Kamu bantu saya di restoran. Saya bantu kamu kerja malam, sudah seharusnya. Pulang saja. Ayo pergi. Ayo. Pergi. Pulang pelan-pelan. Kamu siapa? Yan Woyo, kan? Ganti sepatu, lantai ini saya pel dengan susah payah. Jangan sampai kotor. Kamu siapa? Teman Xiao Zihui.
Su Tian, Tahu. kamu keluar. Siapa yang menyuruhmu masuk? Tanya mantan istrimu saja. Yang menyuruh Zhao Zihui membersihkan rumah. Pak LV, telepon Anda. Tidak diangkat. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Stop. Taruh barangnya dan kamu keluar. Saya suruh kamu keluar. Saya kuat. Barangnya bisa pecah, loh. Ini rumah saya. Iya, jadi hati-hati. Rumahmu. Ini masih ada perempuan, kan? Rumah ini milikmu atau perempuan ini? Kamu apa sih? Mantan istri kembali, langsung singkirkan Zhao Zihui. Singkirkan saja. Kalian pindah kembali ke sini. Bahkan menyuruh Zhao Zihui kembali membersihkan kamar kalian. Kamu benar-benar brengsek. Terus kenapa? Kamu tidak tahu malu. Zhao Zihui setuju. Dia yang menyuruhmu datang, berarti kamu juga setuju. Kalau kamu sudah setuju, bersihkan sampai bersih. Agar dia tidak perlu membersihkan lagi besok. Bajingan. Kalau sudah mau mengambil alih, jangan marah-marah. Kalau aku tidak putus dengannya, mana ada kesempatan buatmu? Ayo, minggir, pergi, jauh-jauh. Memang sudah takdirnya untuk melakukan ini. Kamu ngomongin siapa?